Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai. Terjemah Daqaiqul, Akhbar bab 17, menjawab pertanyaan Mungkar Nakir. Di dalam hadis diceritakan, ketika mayit sudah diletakkan di dalam kubur, datanglah dua malaikat yang hitam yang melotot kedua matanya, suaranya seperti petir dan penglihatannya bagaikan kilat yang menyambar. Kedua malaikat itu datang dari arah kepala si mayit. Maka berkatalah salat, "Kalian berdua jangan datang ke arahku, karena mayit ini melakukan beberapa salat, baik di waktu malam maupun di waktu siang karena rasa takutnya pada tempat ini." Kemudian, datanglah kedua malaikat itu dari arah kedua kakinya. Maka berkatalah kedua kaki ini, "Kalian berdua jangan datang dari arahku. Sesungguhnya mayit ini mempergunakan aku untuk berjalan berjamaah, karena ada rasa takut dari tempat ini." Maka datanglah kedua malaikat itu dari arah kanannya, berkatalah sedekah, "Kalian berdua jangan datang dari arahku. Sesungguhnya mayit itu benar-benar telah melakukan sedekah dengan aku, karena ada rasa takut dari tempat ini." Selanjutnya, kedua malaikat itu datang dari arah kirinya. Berkatalah puasa, "Kalian berdua janganlah datang dari arahku." Maka mayit ini benar-benar telah lapar dan haus, karena ada rasa takut dari tempat ini. Lalu mayit itu terbangun sebagaimana terbangunnya orang yang tidur, sambil berkata, "Apa yang kamu kehendaki berdua?" Kedua malaikat itu menjawab, "Kami menghendaki ketauhidanmu kepada Allah Ta'ala." Maka mayit itu mengucapkan, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah." Kedua malaikat itu berkata, "Apa yang kamu katakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Mayit itu mengucapkan, "Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya." Kemudian kedua malaikat itu berkata, "Engkau hidup dalam keadaan mukmin dan engkau mati dalam keadaan mukmin." Hikmah yang terkandung dalam pertanyaan dua malaikat adalah bahwa malaikat itu akan mencerca anak turunan Nabi Adam alaihissalam sewaktu para malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Al-Quran Al-Baqarah 30. Sebagai reaksi atas pemberitahuan Allah kepada mereka dalam firman-Nya, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Al-Quran Al-Baqarah 30. Maka Allah Ta'ala menolak atas perkataan para malaikat. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Al-Baqarah 30. Lalu Allah mengutus dua malaikat ke kuburnya orang mukmin supaya keduanya menanyai pada mayit, "Siapa Tuhanmu?" sampai akhir pertanyaan. Allah Ta'ala memerintahkan pada keduanya agar mensaksikan di hadapan para malaikat tentang apa yang sudah didengarkan dari seorang hamba yang mukmin, karena sedikit-sedikitnya persaksian itu dua. Kemudian Tuhan berfirman, "Hai malaikatku, aku telah mengambil ruhnya seorang hamba dan aku meninggalkan hartanya untuk yang lain dan istrinya berada di dalam tempat orang lain, serta jartiahnya untuk orang lain, harta bendanya untuk orang lain." Maka bertanyalah kedua malaikat itu kepada hamba tersebut di dalam perut bumi. Hamba itu tidak rela kecuali dari aku dan tidak akan menjawab pertanyaan seseorang kecuali dari aku. Maka hamba berkata, "Allah Ta'ala Tuhanku dan Muhammad Nabiku, serta Islam adalah agamaku." Hai para malaikatku, tidaklah kalian semua sekarang mengetahui sebagaimana yang telah aku firmankan. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Al-Baqarah 30. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini,
pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan dan sampai jumpa di lain waktu.